Baik, selamat siang Ibu Santa. Selamat siang Pak Fernandi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Oh, kabar saya sangat baik Pak Tantang. Bagaimana kabar Bapak? Sama Bu, sama saya juga sangat baik. Tentu kita harus sehat dan bersemangat ya Bu. Bagaimana, apakah Ibu Santa saat ini masih bersemangat? Ya, tetap semangat. Dalam semangat apa ini Pak? Semangat untuk mengajar anak-anak kita. Saya semangat kalau untuk hal itu. Oh iya Bu, hari ini kan kita akan melakukan observasi di kelas. Kira-kira apa yang akan kita fokuskan pada observasi hari ini Bu? Oh, observasi apa ini maksudnya Pak? Mengenai observasi mengenai pembelajaran dengan peserta didik kita di kelas. Kira-kira apa tujuan observasi? Oh ya, tujuan observasi bagaimana nanti saya melihat apakah Ibu ada kendala dalam misalnya melihat perkembangan anak-anak, apakah misalnya mereka aktif dalam pembelajaran yang dibawakan, atau apakah mereka bersemangat dengan metode belajar yang dibawakan, atau mungkin kendala-kendala yang lain. Oh, berarti juga untuk meningkatkan kemampuan anak-anak dalam bahasa Inggris itu lah Pak ya? Tentu begitulah Bu, karena kan nanti di percakapan intinya atau di pemantauan saya sama observasi saya nanti akan melihat dan nanti kita ada percakapan saat observasi. Oke, baiklah. Jadi kira-kira apa yang bisa kita observasi pada pertemuan nanti Bu? Oh, yang kita observasi itu bagaimana percakapan itu yang kita lakukan interaktif di kelas bisa meningkatkan kemampuan anak dalam berbahasa Inggris. Oh begitu ya Bu, menarik sekali ya. Berarti ini bisa meningkatkan kompetensi anak-anak dalam berbicara bahasa Inggris. Iya. Jadi untuk tujuan pembelajarannya Bu, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang Ibu gunakan? Iya, jadi pertama topiknya dulu ya Pak ya. Jadi topik kita itu linking someone's opinion to other statement or opinion. Dalam bahasa Indonesianya, menyambungkan pendapat seseorang kepada pernyataan atau pendapat orang lain. Nah, jadi tujuannya seperti ini Pak. Misalnya Bapak punya keluhan kepada saya, tapi saya tidak punya pengalaman dengan keluhan Bapak itu. Tapi saya punya teman yang memiliki keluhan yang sama dengan Bapak, dan teman saya itu sudah pernah bercerita kepada saya. Jadi saya sambungkanlah apa pendapat teman saya dengan keluhan Bapak. Ya, dalam arti dengan pendapat teman saya itu bisa juga Bapak ambil sebagai referensi untuk menyelesaikan keluhan Bapak atau masalah Bapak. Kira-kira itulah yang mau kita belajar. Baik, sangat menarik sekali ya Bu. Pasti nanti anak-anak akan sangat bersemangat untuk mengikuti materi tersebut. Iya, karena kita kan masing-masing punya pengalaman, keluhan, ya tapi belum tentu teman bicara kita itu punya masalah yang sama dengan kita. Jadi kira-kira melalui kegiatan tersebut apa yang Ibu harapkan dari proses tersebut? Oh, yang kita harapkan sebagai guru dan juga yang dilakukan sesuai dengan tujuan pembelajaran ini, yang pertama siswa kita bisa bertanya tentang pendapat seseorang dan juga bisa mengungkapkan pendapatnya. Nah, dan juga menghubungkan pendapat orang lain dengan statement lawan bicara. Baik, menarik sekali ya Bu. Mudah-mudahan nanti apa yang akan kita lakukan di kelas mudah-mudahan lancar dan semua bisa membuat anak-anak semakin semangat dan bersemangat dalam belajar. Baik, terima kasih untuk acara kita hari ini Bu. Sehat-sehat kita ya Bu Santa. Ya, terima kasih Pak Tanggang, semoga berjalan dengan lancar. Baik Bu, terima kasih. Oke. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak. Ya, selamat siang Pak Fernandi.
Iya Bu, saya juga sehat dan penuh semangat khususnya untuk wawancara Ibu pada hari ini. Oh, terima kasih sudah menunjuk saya untuk diwawancara. Baik, terima kasih. Saya juga menyampaikan terima kasih atas kesediaan Ibu untuk kembali saya wawancarai dalam rangka observasi pada kesempatan yang baik ini. Baik Bu, tadi kan kita sudah melaksanakan observasi pembelajaran di kelas. Kira-kira bisa Ibu ceritakan bagaimana kegiatan pembelajaran tadi? Oh, pada umumnya kegiatan itu berjalan dengan lancar ya. Anak-anak memahami apa yang saya jelaskan dan anak-anak juga bisa mempraktekannya. Ya, betul, saya setuju sekali Bu. Tadi juga saya melihat anak-anak sangat bersemangat, hampir seluruhnya anak-anak saya lihat antusias dan penuh sangat interaktif untuk mengikuti pembelajaran yang dibawakan. Kemudian adakah kira-kira masalah yang Ibu temukan dari proses pembelajaran tersebut? Ya, tentu setiap materi yang kita ajarkan pasti ada permasalahannya Pak ya. Walaupun itu tidak terlalu mengganggu gitu. Ya, permasalahan yang kita dapatkan memang masih ada satu dua anak-anak ini yang memiliki vocabulary yang sedikit sehingga sulit untuk membuat kalimat sehingga sulit nanti untuk berkomunikasi dengan temannya gitu ya. Kemudian juga kita ketahui ya, tidak semua anak menyukai bahasa Inggris. Jadi ya bisa jadi mungkin karena dia kurang berminat. Jadi disitulah kita sebagai guru untuk memotivasinya. Baik. Kira begitu. Jadi apa kira-kira rencana aksi atau tindakan yang Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Iya, kalau aksi itu karena tadi mengenai vocabulary, nanti di pertemuan berikutnya kita akan menganjurkan ya kepada anak-anak membuat list vocabulary yang berhubungan dengan topik yang kita ajarkan, sehingga ketika berbicara dia sudah bisa membuat kalimat yang baik dan tepat dan beragam lah tentunya ya pertanyaannya, khususnya menyambungkan pendapat seseorang dengan permasalahan seseorang ya, jadi bisa jadinya semua siswa interaktif begitu. Baik, sangat menarik sekali ya Ibu. Jadi kira-kira adakah kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan pengalaman tadi untuk pembelajaran ke depan? Ya, tentu ada. Contohnya kan kompetensinya untuk speaking ya. Kalau speaking ini termasuklah juga mengenai vocabulary, pengembangan vocabulary, kemudian pronunciation juga ya, karena speaking itu sangat erat dengan pronunciation. Kemudian bukan hanya pronunciation tetapi juga listening, karena itu sepadan listening and speaking, yaitu mendengar dan berbicara. Jadi kompetensi itu harus kita tingkatkan ke depannya supaya anak-anak semuanya bisa interaktif dan akhirnya bisa lancar berbicara bahasa Inggris, walaupun itu hanya daily life lah gitu ya. Kira-kira begitu Pak Angga. Baik Ibu, sangat luar biasa sekali ya apa yang Ibu jelaskan tadi. Mudah-mudahan juga bisa menginspirasi kita semua untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih Bu atas kesediaan Ibu untuk wawancara kita pada kesempatan yang baik ini. Selamat siang Bu. Ya, selamat siang Pak, sukses untuk kita. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu Santa. Oh, selamat pagi Pak. Apa kabar Ibu hari ini? Ya, puji Tuhan, baik-baik, sehat-sehat. Bagaimana dengan Bapak sendiri? Ya, saya juga sehat Bu. Sama seperti yang kita harapkan, kita semua sehat-sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan aktivitas kita dan kerja kita pada hari ini. Baik, saya juga sangat senang sekali karena Ibu sampai saat ini masih berkenan dan bersedia untuk dapat saya wawancarai dalam rangka peningkatan kompetensi saya khususnya dalam mengikuti program guru penggerak. Untuk kesempatan kali ini kembali saya akan mewawancarai Ibu mengenai tentang pasca observasi dari apa yang sudah kita lakukan dari wawancara sebelumnya, yaitu percakapan observasi dan observasi tentang kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan di kelas. Baik, apakah kita bisa mulai Ibu? Oh, tentu saja iya. Baik, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu. Ya, boleh. Jadi setelah proses coaching dari 2 kali wawancara yang kita lakukan itu, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu. Apakah kira-kira yang sudah Ibu dapatkan pada proses coaching tersebut dan indikator apa yang diinginkan?
Ya, kalau dari proses tersebut, yang pertama ya saya dapatkan dengan adanya meng-coaching saya, ada orang lain yang melihat bagaimana proses pembelajaran, khususnya kan kita mata pelajaran yang berbeda ya. Kalau biasanya saya sebagai guru bahasa Inggris yang menganggap itu sudah baik gitu kan, tapi karena ada orang yang meng-coach bisa meningkatkan lagi karena ada saran-saran dari Bapak setelah melihat proses pembelajaran itu, dan tentu hal itu sangat baik untuk saya sebagai guru dan juga untuk siswa kita. Baik, terima kasih Ibu. Dalam proses coaching ini kan ada nanti kita dikenalkan dengan yang namanya alur tirta dalam proses coaching, di mana alur tirta ini berkaitan dengan apakah Ibu sudah melakukan perumusan tujuan terhadap proses pembelajaran, kemudian apakah Ibu sudah melakukan identifikasi, kemudian apakah Ibu sudah membuat semacam rencana aksi dan tanggung jawab terhadap apa yang melalui proses pembelajaran di kelas atau sudah dilakukan pada pembelajaran di kelas. Apakah Ibu sudah melaksanakan alur itu kira-kira Bu? Ya, tentu saja, karena kita kan sebelum mengajar itu sudah mempersiapkan lesson plan sebelumnya, apa yang harus kita lakukan di dalam kelas. Dan sebelum kita mengajar, tentu kita harus memberitahukan kepada siswa apa tujuan pembelajaran kita. Kira-kira seperti itu. Ya, berarti Ibu sudah benar-benar mengembangkan alur cerita tadi ya Bu, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan dalam lesson plan tadi ya Bu. Sangat luar biasa sekali Bu. Berarti kita sudah benar-benar bisa memahami bagaimana menjalankan alur cerita dalam proses pembelajaran di kelas. Baik Bu, terima kasih atas wawancara dan kesediaan pada kesempatan ini Bu. Kiranya semua lancar-lancar dalam proses pembelajaran di kelas ya Bu. Ya, terima kasih Pak, dan juga terima kasih buat coachingnya. Baik.